ketemu sama Atika dan Sultan. Terus mereka lihat Mama. Iya, mereka lihat. Rumah mereka kan bisa aja ngikutin Mama ke sini. Iya nggak mungkin dong, Ri. Kan Mama tadi udah pergi duluan, terus mereka belakangan kan? Mah, Sultan itu nggak sebodoh itu, Mah. Dia pasti mikir mau ikutin Mama ke sini. Tadi kenapa mau nggak pulang ke rumah dulu sih baru ke sini lagi? Kan lebih aman kayak gitu, Mah. Kamu itu gimana sih, Pak Hari? Mama kesini buru-buru itu karena Mama pikir kamu tuh perlu dengan barang-barang semua pesanan kamu ini. Kan tadi kamu juga pagi yang telepon Mama suruh cepet-cepet, ya kan? Sekarang salah lagi Mama. Iya, maaf. Tante! Tante! Tante, tolong buka pintunya, Tante! Itu siapa, Mah? Nggak ada yang tahu kalau kita berdua di sini, kan, Mah? Enggak, kamu tenang aja. Mungkin itu cuma sales atau tukang listrik. Mama coba lihat dulu ya. Iya, sebentar ya. Pari, itu tadi Mama lihat di luar Sultan. Tuh kan, Mbak, aku bilang juga apa, Mah? Nanti ini gimana nih, Mah? Sekarang kamu cepet keluar lewat pintu belakang ya. Ayo cepet ya, ya. Iya, Mama tolong tahan Sultan ya, Mah. Tante! Tante, tolong buka pintunya, Tante! Tante! Mana Fari? Fari! 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 Mana Fari? Fari! Tante, mana Fari? Kamu ngapain di sini? Tante, mana Fahri? Fahri nggak ada di sini. Lagian kok kamu tahu sih kalau saya ada di sini? Kamu itu mata-matain saya ya? Iya, Tante. Saya memang ikuti Tante karena saya mau mencari Fahri. Sekarang tolong bilang sama saya, mana Fahri? Fahri nggak ada di sini. Oh, terus Tante ngapain di sini? Ini barang-barang siapa? Kamu tuh mau tahu aja. Apa urusan sama kamu? Fahri! Sultan! Tante, lepas Tante! Enggak, saya nggak akan melepasin kamu. Tante, lepas! Enggak, saya nggak akan biarin Fahri itu dicelakain lagi sama kamu. Tante, saya nggak pernah mau mencelakakan Fahri. Saya nggak percaya sama kamu. Terserah. Tante, lepas! Sultan! Fahri! Sultan! Asal Tante tahu, Tante itu sudah melakukan kesalahan yang besar, Tante. Kesalahan apa? Apakah seorang ibu melindungi anak kandungnya itu salah? Iya. Iya. Kalau anaknya ibu itu benar, itu nggak apa-apa. Apa Tante nggak tahu? Seperti apa itu Fahri? Fahri itu sudah melakukan banyak sekali kejahatan, Tante. Dan bahkan melibatkan nyawa seseorang. Fahri itu dijebak, terutama oleh kalian, kamu dan Arya. Ngerti? Oh, jadi Tante berpikir kalau polisi itu salah? Apa Tante pikir security di apartemennya Papa itu juga salah? Fahri itu sudah melakukan banyak kesalahan. Bahkan semua bukti menunjukkan kalau Fahri itu penjahat, Tante. Tante masih mungkiri. Iya. Sekarang tolong Tante cek hati nurani Tante sendiri. Kalau ibu yang baik, ibu yang sayang sama anaknya, seharusnya Tante bisa melihat sendiri kan, kalau anaknya itu berbohong atau tidak. Permisi, Tante. Ya, berhasil gue. Coba bilang.
Atika? Mas Fahri mendingan sekarang serahin diri aja ke kantor polisi, Mas. Mau sampai kapan sih berbuat jahat terus? Ya anak aja lo. Minggir. Enggak. Minggir gak? Enggak. Saya... Jangan ganggu-ganggu setelah aku. Anak kecil nggak usah banyak ngomong deh. Ini belum selesai, Tika. Kamu tunggu aja. Hei, berhenti! Mas Fahri! Mau balik lagi lo? Tolong, copet, tolong! 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 Tolong, copet, tolong! Tolong, Mas! Mas, bukan copet! Dia yang nyopetnya tuh! Siapa? Copet, siapa? Bukan copet! Ah, Pak, berhenti, Pak! Pak! Awas! Gara-gara lu, gue kehilangan dia! Hei, tunggu! Awas! Hei! Hei, balik, tunggu! Pak, saya kehilangan Fahri. Nino, Diandra, lu udah keluar dari rumah sakit, Di? no, tadi gue udah ke rumah Ricky, tapi Ricky tetap nggak ngasih Carol, kecuali gue pulang ke rumah dia sama Carol. Terus gimana? Lu nggak bujuk Ricky? Orang nggak punya perasaan kayak dia, dengan cara ngebujuk tuh nggak bakalan ampuh. Makanya gue kesini mau minta bantuan sama lo. Bantuan apa? Kalau bisa gue bantu, pasti gue bantu. No, kita culik aja Carol. Culik? Lu sadar gak sih, Di? Ya gue sadar lah, No. Ya abis gimana lagi? Kalau dengan cara diomongin gak bisa, kita lakuin aja diam-diam. Waktu itu juga Ricky ngambil Carol sama gue pakai cara kayak gitu kan? Gak bisa, Di, gak bisa. Nanti hubungan lu sama Ricky makin gak baik. Hubungan gue sama Ricky tuh emang udah gak baik. Ya, nanti kalau bisa dia marah terus dia lapor polisi gimana? Gimana pun juga gue kan ibunya. Tapi tetap aja, Di. Gue gak bisa, Di. Usul lo kali ini, gue gak bisa terima. No, tau lah. Lo sama nyokap tuh sama aja. Kalau gitu mendingan gue usaha sendiri dari tadi. Di, Diandra! Dari Yulia. Ngapain Bu Yulia tulis surat seperti ini? Pesan lamaran Sultan gagal. Ternyata ini penyebabnya. Kemarin ada polisi cari Fahri. Polisi? Polisi nyari Fahri? Emang Bapak nggak tahu? Waduh, kebetulan saya memang nggak di rumah, Bu. Mungkin Ibu yang tahu, Pak. Makasih ya, Bu. Iya, Pak. Selamat siang, Pak Rizal, Bu Yulia. Ada apa? Sebagai orang tua dari Atika, saya ingin bicara sesuatu hal yang sangat penting ke Pak Rizal dan Bu Yulia. Assalamualaikum. Sultan kok nggak ada? Lagi visit ke ruangan kali ya? Maaf Bu, jadwal dokter Sultan sudah selesai. Oh, saya ibunya Sultan, bukan pasien, Suster. Oh, maaf, saya kira pasien. Iya, dokter Sultan sudah selesai dari 3 jam yang lalu. 3 jam yang lalu? Iya. Oh ya udah. Makasih ya, Suster. Sama-sama Ibu. Saya permisi Bu.
Adi. 1, 2, 3. Jangan dulu, semua dulu nggak boleh. Keluar. Ya. Wis toh Kang Mas, wis toh. Masa berebutan sama anak kecil kayak begitu? Wah. Tapi ini banyak banget ya. Emang Titan bisa ngabisin semuanya? Wah, itu mah bukan es krim lagi. Es krimnya luber. Luber, jangan. Siapa yang ngajarin makan kebinya? Wah, Ya pasti bukan susternya. ini pasti KW2 nih. Si Poni ngajarin nggak bener nih. Masa didik anak kayak begini? Nggak bener, mending makanin aja nih. Jangan mau. Udah dijilat tadi. Kan jilatnya plastiknya doang, Tika. Pikir Kamu pas aja deh. keluar. Kang Mas, daripada kita cuma bertigaan gini, gimana kalau ngajak ibunya Kang Mas? Siang-siang gini pasti gak ada kegiatan apa-apa kan? Kamu emang anak mantu yang baik. Kamu nelfon ya? Siapa tahu ibu mertua kamu mau, kan lumayan. Kita berempat sini nih. Kali-kali ngajak Carol juga, jadi udah berlima. Kita KB, keluarga berencana, anaknya 2. Emang bisa? Bisa dong, teleponin. Pakai ini dicelup gitu. Kebetulan. Halo, Tan. Halo, assalamualaikum Ibu. Ini bukan Kang Mas, tapi ini Atika. Waalaikumsalam. Bu, siang ini lagi ada acara apa enggak? Kalau misalnya lagi nggak ada acara, kita piknik sama-sama yuk. Ini saya, Kang Mas, sama Titan lagi piknik gitu. Ibu mau ikutan nggak? Saya kurang tertarik, maaf ya. Saya mau bicara sama Sultan. Suaranya Bu Emma kok kayak seperti dulu lagi ya. Seperti benci gitu sama Tika. Atau ini cuma perasaannya aku aja? Atau gini aja, kamu sampaikan sama Sultan kalau saya di rumah sakit sekarang. Suruh dia datang ke rumah sakit sekarang, ya? Iya. Kenapa mukanya jadi berubah, Tika? Ada apa sih? Apa kata Mama? Enggak kenapa-napa kok. Cuman katanya Bu Emma, Kang Mas disuruh ke rumah sakit sekarang. Ada hal penting katanya. Ke rumah sakit? Sekarang? Mau ngapain? Ya embuh lah. Tika juga nggak tahu. Cuman kayaknya dari suaranya kayak penting banget deh Kang Mas. Berarti batal dong piknik kita. Enggak sih, udah setengah jalan kan? Kan belum habis. DJ banget lihat iklimnya. Udah yuk. Berarti saya harus balik nih. Saya tinggal bentar ya, jagoan. Ini, Bang. Kasih es krimnya. Sini. Kasih es krimnya. Tempelin. Tempelin. Kok anak kecil diginiin? Ya udah. Dokter pergi dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Istirahat dulu ya. Ma? Ada apa, Ma? Kok mendadak banget manggilnya? Mama sakit? Kamu baca. Apaan nih, Ma? Baca aja. Mama yakin? Ini surat dari Tante Julia? Iya. Jujur Mama tersinggung. Apa coba maksudnya Bu Yulia nulis surat seperti itu? Kesannya kamu mau menikahi Atika setelah kamu tahu kalau Atika itu anak orang kaya. Terus kamu mau rapin Atika, begitu kan? Mama tenang dulu, Ma. Jangan emosi kayak gini. Kita kan belum tahu apa surat ini benar dari Tante Julia atau enggak. Jelas dong Mama emosi.
Ini kan sama juga merendahkan kamu. Sekarang Mama mau tanya sama kamu, Tan. Setelah penghinaan ini, apa kamu masih mau sama Atika? Masih mau kamu? Bener nggak sih? Apa ini surat dari Tante Yulia? Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Antara cinta dan dusta, biarkan kami bahagia. Walau membentang tangan kita, never ever say never to love you. Antara cinta dan dusta. Mama tahu ini sulit bagi kamu. Tapi tolong, kamu pertimbangkan lagi hubungan kamu sama Atika. Kok pertimbangkan sih, Ma? Mama kan tahu, aku cinta mati sama Atika, Ma. Dan nggak pernah sedikit pun aku kepikiran untuk meninggalkan Atika. Iya, Mama tahu. Tapi mendingan kamu pikir 2 kali deh, Tan, untuk melanjutkan hubungan sama Atika. Karena kita ini masih terikat hutang sama Ibu Yulia. Nanti satu saat ke depannya, mereka itu selalu mengungkit-ungkit soal hutang kita. Jadi, sebelum hutang kita lunas, kamu jangan dulu dekat-dekat sama Atika deh. Mama malu, Tan. Daripada Mama menerima surat kayak begini lagi. Pokoknya, kalau kamu masih dekat-dekat sama Atika sebelum hutang kita lunas, itu sama aja melempar lumpur ke muka Mama. Perasaanku jadi gak enak ya. Habis tadi kayaknya Bu Emma itu ngomongnya kayak marah gitu. Aduh, Tika tuh gak mau kalau Bu Emma itu marah. Terus gimana caranya biar Bu Emma itu jadi gak marah lagi sama Tika? Susah kok ngomong. Bikinin apa sih? Kayaknya kurang seru ya. Kalau kita tuh pikniknya cuma berduaan aja. Ya enggak? Kayak kita harus ngajak orang lain lagi atau enggak kita pergi ke suatu tempat. Kemana, Suta? Udah, ikut aja. Yuk. Oke deh. Ibu, kenapa balik lagi sih, Bu? Loh, Pak, ini kan rumah saya juga. Masa saya nggak boleh masuk sih? Bu, ini pesan Bapak, Bu. Ibu tidak boleh kesini lagi, Bu. Apalagi kalau nggak ada Bapak, Bu. Keluar, Bu. Pak, saya kesini cuma mau lihat keadaan anak saya aja kok. Masa nggak boleh sih, Pak? Pak Riki sudah datang, Bu. Kalau begitu, permisi, Bu, ya. Pak, permisi, Pak. Saya belakang, Pak. Ngapain kamu datang lagi? Ki, kok kamu nanya kayak gitu sih? Ya aku mau ketemu sama Carol, Ki. Percuma, Di. Selama kamu nggak tinggal di rumah ini, aku nggak akan kasih Carol ke kamu. Justru itu, aku udah pikirin semua kata-kata kamu. Ya, benar juga. Maksud kamu? Ya, aku akan kembali ke sini.
kembali sama kamu. Beneran, Di? Iya, Ki, beneran kok. Alhamdulillah. Makasih ya, Di. Aku seneng banget dengarnya. Kalau kamu udah ngilangin egois kamu. Yaudah, ayo masuk yuk. Mungkin Carol udah kangen sama kamu. Aku juga udah kangen banget sama Carol. Ya udahlah. Ini yang terbaik buat Carol sama Diandra. Dan untuk semua. Carol, sayang. Oh iya sayang, ayo. Carol kangen sama mama ya? Iya. Ayo sini sayang. Sibuk, Pak. Oh. Iya. Carol kangen sama mama ya? Oh, ke situ. Emangnya Carol ngantuk? Oh iya, ini jam bobonya Carol ya? Ki, kalau gitu kamu keluar dulu ya. Kan kamu tahu sendiri Carol kalau lagi bobo nggak bisa banyak orang. Ya udah. Bobo sama mama ya, sayang. Dadah, Papa. Dah. Mama ada benernya juga. Selama aku masih berutang sama Tante Yulia, aku nggak akan punya muka di depan keluarga Om Rizal. Dan kasihan juga Mama. Mama pasti nggak akan bisa menegakkan kepalanya, apalagi di depan Tante Yulia dan Om Rizal. Utang-utang ini pokoknya harus lunas. Tapi gue dapat uang dari mana ya sebanyak itu? Tabungan aja pas-pasan. Apa gue minta bantuan dari teman-teman ya? Ari, dia kan kompetitor utama. Masa gue harus pinjam duit sama dia sih? Mau taruh di mana muka gue? Enggak. Mbak. Loh kok, Tika, kamu sama siapa toh? Ini sama si jagoan kecil ini. Kebetulan banget toh Tika ketemu sama Simba. Soalnya Tika itu pengen cerita, pengen minta suatu saran gitu sama Simba. Mau tanya apa, Tondo? Mau cerita apa? Gini loh Mbah, Tika pengen minta saran gimana ya kalau misalkan... Ya Allah, aduh, Simba lali loh. Wong Simba ini mau ke tempatnya suster dulu, Tondo. Mau nyuruh suster itu ngecek kesehatannya Naira itu loh. Kok jadi lali? Wong pakai alat-alat di kamar buat manggil suster tuh Simba nggak bisa gitu loh. Ya, Simba kesana dulu. Iya. Duh, maaf ya. Iya. Simba kan lagi sibuk ngurusin Mbak Naira tuh. Shh, jangan berisik ya. Ntar ngeganggu pasien, oke? Ibu juga lagi sibuk ngejagain Mbak Naira. Terus aku ceritanya ke siapa toh? Bu Yulia? Bu Yulia mana? Nggak ada Bu Yulia. Adanya Mama. Iya maksudnya mama gitu, masih suka lupa-lupa toh. Ngapain kamu di sini? Ada apa?
Syukurlah, Diandra udah balik. Carol juga pasti lebih tenang dan lebih senang. Pak, Ya? ini rebusan buat non Carol, Pak. Iya, saya hampir lupa. Carol kan harus minum ini sebelum tidur ya. Makasih ya, Mbak. Di, aku masuk ya. Loh, Diandra, Carol. Jangan-jangan. Kok ada taksi? Siapa yang pesen taksi ya? Saya yang pesen, Pak. Ibu mau kemana, Bu? Bawa Carol, Bu. Saya mau cek kondisi Carol sebentar ke rumah sakit. Loh, kenapa, Pak? Kan tadi Bapak udah lihat sendiri, saya sama Riki udah baikan, kan? Jadi ya nggak apa-apa dong. Tolong dibukain. Iya, Bu. Makasih, Pak. Ya, Bu. Diandra! Di! Pak, jalan, Pak, cepetan, Pak. Diandra! Kembalikan Carol! Hei! Berhenti! Penipu kamu, Di. Pak, maafkan saya, Pak. Saya kira tadi siapa, Pak? Iya, saya nggak nyalain kamu. Jadi kamu mau kasih sesuatu sama Ibu Emma? Iya, Mah. Ibu Emma pasti senang sekali deh. Dia pasti bangga Sultan punya pacar kayak kamu. Iya, tapi masalahnya itu Tika harus ngasih apa ya, Mah? Mama punya ide nggak? Pasti sesuatu yang personal banget. Itu apa tuh artinya? Jangan pakai bahasa Inggris kayak gitu toh. Tika belum ngerti pakai bahasa Inggris gitu. Maksudnya, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang kita hormati, ya sebaiknya sesuatu yang sangat berarti, yang kalau bisa ya buatan kita sendiri. Buatan sendiri? Contohnya? Contohnya, kue bikinan kamu sendiri. Kamu kan jago masak. Pasti dia akan suka. Iya. Kalau gitu Tika bikin kue aja ya. Makasih loh, Ma. Tika jadi ada ide gitu. Jangan lupa bikinnya harus pakai cinta. Terus, ngomong-ngomong, itu kencan yang kemarin sama Sultan gimana ceritanya? Kayaknya memang lebih baik aku nggak usah kasih tahu Mama. Kalau sebenarnya kemarin itu acaranya gagal, terus sebenarnya Mas Fahri itu nyulik aku. Takutnya nanti itu Mama jadi khawatir. Lancar kok. Senang sekali. Nah terus, kamu dapat apa dari dia? Gak dapet apa-apa. Gak dapat apa-apa. Kamu gak dapat sesuatu yang istimewa? Omongan yang istimewa atau apapun yang istimewa apa gitu? Enggak sih. Cuman makan-makan biasa aja. Cuma makan biasa-biasa aja. Benar, nggak dapat apa-apa. Enggak. Kang Mas nggak ngasih apa-apa, Mah. Emangnya harusnya ngasih apa toh? Ya enggak sih. Ya Mama penasaran aja, pengen dengar cerita yang seru. Jadi makan yang istimewa ya. Jadi kemarin itu Sultan gak melamar Atika ya? Dari mana, Mama?
Papa sudah pulang. Mama dari mana? Mama abis arisan, Pak. Arisan? Iya, di rumahnya itu loh, Pak, Bu Suyono. Bu Suyono itu baru aja datang ke sini nanyain Mama. Mama pasti menyembunyikan sesuatu sama Papa. Iya kan? Sekarang jawab, Ma. Apa yang Mama sembunyikan sama Papa? Coba, sekarang mana Fahri? Mama mau bilang, Fahri sekarang sedang wisata kuliner. Begitu? Atau Fahri sekarang sedang jadi buronan polisi? Iya. Kok Papa tahu? Iya tahu. Tapi Papa tahu dari orang lain, bukan dari Mama. Yang seharusnya Mama ceritakan itu sama Papa. Mama tahu kan di mana Fahri berada. Dan Mama merahasiakan ini dan Mama nggak melaporkan itu sama polisi. Ya ampun, Papa ini gimana sih? Mana mungkin Mama ngelaporin Fahri ke kantor polisi, Pak? Ini sikap Mama seperti ini yang membuat sikap Fahri jelek seperti itu. Macam semua persoalan maunya diatur sendiri. Apalagi Papa kenapa, Pak? Atun! Iya, Nyonya. Atun, cepet, Atun. Atun, kamu panggil taksi cepet ya. Baik. Sebentar, Pak. Kita langsung ke rumah sakit ya. Aduh, Fahrinya nggak ada lagi. Iya, ayo cepet, ayo, Pak. Ayo, Pak. Hati-hati, Pak. Aduh, sakit. Iya. Masuk, Pak. Pak, jalan, Pak. Kita ke rumah sakit ya, Pak ya. Rumah sakit mana, Bu? Pokoknya cari rumah sakit terdekat aja, Pak. Rumah sakit apa aja deh ya. Cepet ya, Pak ya. Iya, Bu, ya, Bu. Sabar, Pak ya. Gue harus kemana lagi ya sekarang? Mama? Jangan-jangan ini dari Sultan. Kemarin kan Mama terakhir sama Sultan. Bisa aja handphone Mama udah disabotase sama dia. Aduh, Fahri, kamu tuh gimana sih? Kok telepon gak diangkat-angkat? Aduh, cepet ya, Pak ya. Iya, Bu, ya, Bu, ya, Bu. Udah 10 orang yang ditelepon. 10-10-nya juga nggak bisa bantu. Lagian mana mau sih orang minjemin duit sebanyak itu hari gini. Aduh. Dokter, gawat. Ada pasien yang darurat. Keluhannya apa? Sepertinya jantung, Dok. Oke, saya kesana ya. Suster. Ibu, ini dokternya. Siapa yang sakit? Fahri. Kenapa kamu bisa bilang langsung Fahri? Kamu itu seneng ya? Mengharapkan kalau terjadi apa-apa sama Fahri, begitu? Ya wajar dong saya berpikir seperti itu. Tadi kan Tante Sita sama Fahri. Bukan Fahri, tapi suami saya. Om Darmawan. Biar saya periksa. Gak usah. Saya nggak mau kalau kamu yang periksa suami saya. Emangnya kenapa, Tante? Kamu itu kan lagi ada masalah sama Fahri. Saya nggak mau kemarahan kamu itu dilimpahkan ke suami saya. Tante tolong dengar ya. Saya di sini sebagai dokter dan merupakan kewajiban saya untuk menyelamatkan nyawa siapapun, Tante. Saya tidak akan melibatkan kemarahan saya sama Fahri. Sekalipun yang datang ke sini dan sakit, itu adalah Fahri. Sudah jelas, Tante? Permisi.
Padahal Sultan ini musuh bebuyutannya Pari. Tapi malah dia yang nolongin papahnya. Sedangkan Pari, dasar anak itu dia emang benar-benar gak jelas. Di mana sih sebenarnya dia ini? Sudah jadi kuenya. Dan sekarang kue ini siap untuk diantarkan. Bagus nggak, Titan? Wah, kuenya bagus. Lebih bagus dari kue ulang tahunnya Papa. Sebenarnya sih kalau bagus ya sama-sama bagus toh. Yang penting kan rasanya itu yang enak. Kalau misalkan bagus tapi rasanya nggak enak kan sama aja toh. Ya wes kalau gitu, suster anterin dulu ya kuenya. Mau diantarin kemana, Suster? Mau dianterin ke rumahnya Kang Mas, ke rumahnya Dokter Sultan. Ini tuh buat ibunya Dokter Sultan. Kamu nggak usah ikut, di sini aja. Lagian kan dari tadi siang kita udah piknik kan? Sekarang Titan istirahat aja, bobok siang ya. Suster pergi dulu. Oke deh. Aduh, Titan, kagetin aja. Aduh, gimana kuenya? Alhamdulillah nggak kenapa-napa, Pak. Nggak rusak. Iya, makasih ya, Pak. Papa lihat deh, kuenya bagus kan? Bagus sayang. Ini untuk saya ya. Sayangnya bukan, Pak. Ini saya bikin kue buat ibunya Kang Mas, Bu Emma. Kalau gitu, Tika permisi untuk nganterin kuenya dulu ya, Pak. Tika, udah biar saya nganterin aja deh. Loh, nggak usah, biarin. Lagian Bapak ini kan baru aja pulang kerja, kasihan, pasti capek. Udah biar nanti Hero yang jagain Titan aja. Saya nganterin kamu aja, Tika. Lagian juga, aduh, dari tadi di belakang meja di kantor, pegel banget nih. Ya, lagian juga nyari taksi jam segini pasti susah banget deh. Ya udah kalau nggak keberatan, Pak. Papa pergi sama Soto ya? Pacaran ya? Enggak lah, Titan. Nggak kayak gitu. Papa cuma nganterin suster. Ya? Ya, sayang? Ya. Iya, pinter Papa. Jagoan Ya, gendut. Titan. Yuk. Dadah. Yuk, kita main. Saya tunggu di mobil aja ya. Ya, Pak. Insya Allah Tika cepet kok, cuma mau nganterin kue aja. Apa sih siang-siang begini? Diandra kali. Selamat siang, Bu. Ngapain kamu kesini? Ada apa? Ini Tika bawain kue bikinan Tika sendiri loh. Diterima ya, Bu? Ikhlas nggak ngasih kuenya? Belakangan nanti ditagih. Bu ini ngomong apa tuh? Maksudnya apa kok ditagih lagi? Ya ditagih sama mama kamu Ibu Yulia itu. Maksudnya apa toh, Bu? Saya nggak ngerti. Ya dihitung-hitung. Sekarang dikasih, nanti besok lusa datang tagihan. Ya seperti yang selama ini mama kamu lakukan. Tika, saya tahu kamu dari desa. Tapi kamu jangan bersikap naif kayak gitu deh. Kamu jangan lemot. Kamu harus mencoba mengerti perasaan orang lain. Saya tetap nggak ngerti Ibu ngomongnya apa. Ya Tika tahu kalau Tika ini lemot. Tapi Tika nangkep omongannya Ibu kalau Ibu nggak suka sama Tika ya. Emangnya Tika salah bikinin kue buat Ibu? Masa kamu nggak ngerti juga sih? Oke, kalau gitu saya akan buat kamu ngerti. Sini kuenya.
Ibu kenapa kue saya dirusakin gitu toh, Bu? Kamu sudah ngerti sekarang? Kamu coba lihat kuenya. Hancur kan? Begitu juga perasaan Sultan ke kamu. Sudah ngerti sekarang? Saya benar-benar nggak ngerti, Pak. Saya benar-benar nggak ngerti apa yang dibilang sama Bu Emma. Saya nggak tahu salahnya saya itu apa, Pak. Saya juga nggak tahu apa yang udah saya lakuin sampai Bu Emma begitu marah sama Tika. Hanya hancur. Kita balik ke mobil yuk. Benar kan dugaan gue? Bu Emma pasti ngamuk. Kadang orang miskin itu emang suka sensitif. Rasain lu, Tika. Gue bisa ngebayangin gimana sakitnya hati lu. Rasain hal yang sama 2 kali. Waktu sama Mas Aryo, lu gak direstuin sama nyokap gue. Sekarang sama Sultan, lu juga gak direstuin sama Bu Emma. Emang enak. Alhamdulillah, Om sudah sadar. Gimana Om? Gimana perasaannya? Sultan. Fahri mana? Ada apa ya Om? Tolong kamu panggilkan Fahri. Sultan, maksud saya Dokter Sultan, gimana keadaan suami saya? Om Darmawan sudah melewati masa kritis. Sekarang Om udah bisa bicara, tapi masih agak kesulitan sedikit. Alhamdulillah. Om titip pesan katanya ingin bicara dengan Fahri. Kalau Tante nggak percaya, silakan aja Tante nanya langsung ke Om Darmawan. Karena buat saya, saat ini saya tidak punya kepentingan apa-apa dengan Fahri. Status saya di sini sebagai dokter dari suaminya Tante. Iya, saya akan coba hubungi. Sultan lah. Telepon aja terus, Tan. Sampai pagi sekalian. Aduh, Pak Hari gimana sih? Kok nggak diangkat-angkat? Ya sudah, yang penting saya sudah menyampaikan pesan dari Om Darmawan. Di kamar rawat sudah ada suster yang in charge. Jadi kalau ada apa-apa, suster akan menghubungi saya. Silakan kalau Tante ingin menemani Om Darmawan. Saya permisi dulu. Dokter. Ya Tante. Terima kasih. Sama-sama. Biar aku SMS aja deh.
Mas, nih minumnya tadi ya. Udah capek telepon, SMS sekarang. Mau ngancem apa lagi dia? Fahri, kamu di mana sih, Nak? Cepat kamu datang ke rumah sakit. Papa kamu tuh masuk rumah sakit. Dia kena serangan jantung. Pa, Papa cepat sembuh ya, Pa. Pa. Pak Dermawan sedang tertidur, Ibu, karena pengaruh obat terakhir tadi. Permisi. Yes. Fahri? Ma, Papa masuk rumah sakit, Ma? Iya, Fahri. Kamu cepat kesini ya, Nak, ya. Iya. Di rumah sakit mana, Ma? Di rumah sakit Sehati, Nak. Cepat kamu kesini. Rumah sakit Sehati. Itu kan tempat Sultan praktek, Ma. Iya, tadi Sultan yang ngerawat papa kamu juga, Fahri. Kamu cepat kesini dong, Nak. Tadi papa kamu tuh sempat sadar, terus dia nanyain kamu. Aku nggak mau ke sana, Ma. Ini pasti cuma jebakan, kan? Jebakan apa sih, Fahri? Orang papa kamu udah jelas-jelas kena serangan jantung. Masa ini dibilang papa kamu jebakan? Kamu tuh aneh deh. Nggak mungkin. Mana bisa kebetulan kayak gitu, Ma. Papa dirawat di rumah sakit tempat prakteknya Sultan. Terus Sultan juga lagi yang ngerawat. Ini pasti jebakan, Ma. Aku nggak mau ke sana. Maksud kamu apa sih, Fahri? Sekongkol apa? Papa kamu ini benar-benar sakit. Dia kena serangan jantung. Masa mama yang ngomong kamu tetap nggak percaya sih, Fahri? Udah cepet kamu sekarang ke rumah sakit. Mama tunggu ya. Nanti kalau papa kamu sadar terus nyariin kamu, gimana? Enggak, Ma. Aku yakin ini semua pasti cuma jebakan. Terserah kalau Mama nggak mau nolong aku lagi. Yang jelas, aku nggak mau terjebak lagi, Ma. Fahri! Fahri! Ya ampun, nih anak. Bener-bener keterlaluan. Tapi kan bisa aja Sultan sama Ari itu mau ngejebak gue. Mereka itu kan licik. Gue harus gimana ya? Mendingan gue cari tahu aja. Semua ini beneran atau cuma jebakan? Saya benar-benar nggak ngerti, Pak. Saya benar-benar nggak ngerti sama omongannya Bu Emma. Katanya Tika itu udah ngancurin hatinya Kang Mas. Tika nggak tahu, Tika benar-benar nggak ngerti apa maksudnya. Emangnya Tika udah ngapain sampai Tika itu ngancurin perasaannya Kang Mas, toh, Pak? Saya rasa yang paling tahu mengenai hal ini Sultan sendiri. Mungkin ada baiknya kita ketemuin dia daripada kamu cuma mengira-ngira aja. Ya udah. Saya pengen ketemu langsung sama Kang Mas. Tika pengen ngomong sama Kang Mas. Sebenarnya ada apa? Kalau gitu kita ke rumah sakit Sehati sekarang aja ya, daripada diundur-undur lagi. Langsung aja ke lobi rumah sakitnya, Pak. Baik, Pak. Itu kan mobil Pak Arya. Tuh kan, ada Atika sama Pak Arya juga. Gue udah yakin. Ini pasti jebakan. Pasti. Pak, nggak jadi, Pak. Nggak jadi ke rumah sakit ya, Pak? Nggak, bukan. Maksudnya, ya lurusan dikit deh, Pak. Ya. Baik, Pak. Kalian pikir bisa segampang itu ngejebak gue lagi? Ya udah, berhenti sini aja, Pak. Gimana? Sudah ada kabar dari Fahri? Fahri mengira kalau saya sekongkol bikin jebakan di sini. Bisa dimengerti jalan pikirannya Fahri. Kang Mas? Tika?
Kenapa sih Atika tuh selalu aja di mana-mana? Nggak di supermarket, di rumah sakit. Kang Mas, ada yang pengen Tika omongin sama Kang Mas. Tapi sebelumnya maaf banget kalau Tika itu ganggu Kang Mas. Jelas kamu itu mengganggu Atika. Bukan hanya Dokter Sultan, tapi juga saya. Udah deh, lebih baik kamu pergi dari sini deh. Keluar cepet-cepet. Saya tuh nggak mau ngeliat muka kamu. Saya udah muak, tau nggak? Tante, tolong jaga sikap. Mama beneran di sini? Jangan-jangan. Jangan-jangan emang beneran apa yang ada dalam ruang UG. Tapi itu Arya dan Sultan lengkap banget di sana. Pasti mereka bakal nangkap gue. Atau malah jangan-jangan udah ada polisi di gedung ini. Tinggal tunggu perintah buat nangkap gue. Gue harus gimana ini? Ternyata dia udah ada di sini. Dokter, pasien Dermawan mau bertemu sama dokter. Oke, saya kesana sekarang. Pak, kayaknya ini bukan saat yang tepat dia untuk ngomong sama Kang Mas. Ya udah, nanti aja kamu bicara sama Sultan ya. Mungkin sekarang dia lagi sangat sibuk. Sultan, mana Fahri? Fahri nggak mau kemari, Om. Sepertinya dia takut karena dia berpikir saya menjebak dia. Tapi sebenarnya Fahri udah ada di sini. Cuman dia hanya berani mengintip, Om. Jadi sebenarnya Fahri ada di sini, Sultan? Gimana keadaan suami saya? Maaf, Tante. Om Dermawan. Iya, kenapa suami saya? Om Dermawan sudah meninggalkan kita.